negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan antara negara Indonesia dan negara Amerika Serikat. Sebelum itu, perkenalkan diri, nama saya Maria. Nama saya Maria Putri. Nama saya Muhammad Al-Faridi. Nama saya Dedi Biukmana. Nama saya Demana Dananita. Nama saya Jena Barakatuh. Nama saya Abigail. Dan mari kita saksikan presentasi kami. Thank you. Dadah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan. Artinya pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi dan daerah-daerah hanya memiliki kewenangan yang didelegasikan oleh pusat yang sesuai dengan asas desentralisasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 1 yang berisi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara Amerika Serikat adalah negara federal, yaitu kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Setiap negara bagian punya kewenangan dan konstitusi sendiri, sementara pemerintah pusat mengatur urusan nasional. Bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem republik, kepala negara dipilih oleh rakyat, yaitu presiden. Presiden menjalankan pemerintahan bersama wakil presiden dan para menteri. Sistem ini menekankan akuntabilitas pemimpin kepada rakyat. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah nasional dan negara bagian. Presiden, Kongres, Senat, dan DPR serta lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun pemerintah federal dominan, rakyat juga tunduk pada pemerintah negara bagian dan daerah. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden ini menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, sistem ini telah disetujui oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah beberapa kali oleh amandemen. Nah, selanjutnya ada pembagian tugas berdasarkan kekuasaan. Kekuasaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk mengubah, membuat, dan mencabut undang-undang. Yang menjalankannya adalah DPR bersama dengan Presiden. Lalu yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan dan melaksanakan serta mengelola sehari-hari. Yang menjalankannya adalah Presiden bersama dengan Wakil Presiden. Lalu yang ketiga ada yudikatif, yaitu adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum, mengadili, serta memberi keadilan. Yang menjalankannya adalah Mahkamah Agung atau MK, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Amerika Serikat menganut sistem trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama yang saling mengawasi dan mengimbangi. Yang pertama itu eksekutif. Eksekutif ini dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden menjalankan undang-undang, memimpin menteri, dan juga mengurusi hubungan luar negeri. Yang kedua ada legislatif. Legislatif ini dilaksanakan oleh Kongres yang terdiri dari Senat dan DPR. Tugasnya yaitu untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Federal. Tugasnya yaitu untuk menafsirkan hukum dan juga menjaga pemerintahan agar sesuai aturan konstitusi. Presentasi dari kelompok 1